Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, al mustami'in wal mustami'at, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kembali insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan fiqhul usrah, fikih berkeluarga, yang kita mulai dari pembahasan kitabun nikah wat talaq dari kitab al-fiqhul muyassar. Nah, kita masih dalam bab yang pertama, yaitu tentang masalah nikah. Telah kita lalui bersama al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, yaitu tentang definisi nikah dan dalil-dalil disyariatkannya nikah. Kemudian masalah yang kedua, yaitu tentang hikmah disyariatkannya pernikahan. Dan masalah yang ketiga, hukum nikah dan memilih calon pasangan istri. Naam. Kemudian masalah yang keempat tentang ahkamul khidbah wa adabiha, hukum-hukum melamar, meminang seorang wanita dan adab-adabnya, etika-etikanya. Dan yang terakhir kita bahas kemarin, yaitu masalah yang kelima, yaitu hukmun nazar ilal maktubah, hukum nazar, memandang atau melihat kepada wanita yang ingin dinikahi. Ini sudah kita jelaskan, walhamdulillah. Maka langsung saja kita masuk pada al-mas'alatu as-sadisah, masalah yang keenam di bab yang pertama ini. Kata pengarang di sini, syurutun nikah wa arkanuhu, syarat-syarat nikah dan rukun-rukunnya. Nah, tentu saja pembahasan ini amatlah penting karena dia menyebutkan tentang syarat dari sebuah pernikahan. Artinya ketika satu dari syarat-syarat ini tidak ada, maka tidaklah sah yang namanya pernikahan. Ya, tidaklah sah yang namanya pernikahan. Demikian pula manakala dikatakan dia sebagai rukunnya nikah, manakala salah satunya tidak ada dan tidak didapatkan, maka tidak mungkin ada yang namanya pernikahan. Ya, maka ini dari perkara yang mesti kita perhatikan. Naam, demi ya sahnya sebuah pernikahan dan sahihnya sebuah akad yang dilakukan dari akad pernikahan. Ya, maka pengarang di sini memulai pembahasan menyebutkan tentang syurutun nikah, syarat-syarat nikah. Ada 5 perkara yang beliau sebutkan di sini. Kata beliau, syurutun nikah, syarat-syarat nikah, yashtaritu fin nikahil ati, dipersyaratkan dalam pernikahan perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama, ta'yinu kullin minaz zaujaini. Perkara yang pertama, menentukan ya, penentuan masing-masing dari dua pasangan, calon suami dan calon istri. Ya, harus menentukan. Naam. Yakni fala yasihhu aqdun nikahi ala wahidatin la yu'ayyinuha ka qaulihi zawwajtuka binti. Ya. Maka tidak sah sebuah akad pernikahan
dengan seorang wanita yang dia tidak menentukan siapa wanita tersebut. Seperti perkataan seorang wali, zawwajtuka binti, aku nikahkan kamu dengan putriku. In kana lahu aktsar min wahidah, padahal dia punya lebih dari seorang anak perempuan. Ketika dia mengatakan saya nikahkan kamu kepada putriku dan dia tidak menentukan, maka tidak sah pernikahan yang seperti ini. Ya, jikalau dia punya putri anak perempuan lebih dari satu orang, harus dia tentukan, ya, siapa dari putrinya yang akan dia nikahkan. Nah, kalau hanya kalimat global seperti itu, aku nikahkan kamu dengan putriku, maka ini tidak sah. Jikalau dia punya beberapa orang putri. Nah, au yaqulu, atau dia berkata, zawwajtuha ibnaka, saya nikahkan wanita tersebut dengan putramu. Saya nikahkan wanita ini dengan putramu. Ya. In kana lahu iddatu abna, sementara dia punya beberapa orang anak laki-laki. Ya. Tapi dia globalkan, saya nikahkan wanita ini dengan putramu, sementara orang tersebut punya beberapa orang putra. Maka tidak sah pernikahan yang seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak menta'yinnya, tidak menentukan, ya, siapa dari calon pasangan laki atau perempuan yang akan menikah, Nah, maka kata pengarang di sini, balla budda min ta'yini dzalika bil ismi. Bahkan harus menentukan, ya, hal tersebut dengan menyebut namanya. Ka Fatimah wa Muhammad, seperti dia sebutkan namanya Fatimah, ya, kalau itu dia adalah seorang wanita, wa Muhammad, atau Muhammad kalau dia seorang laki-laki. Au bis sifah, atau boleh juga tidak menyebut nama tapi menyebutkan sifatnya. Misalnya disebut kal kubra awis sugra, saya nikahkan kamu dengan putriku yang paling tua misalnya. Nah, walaupun tidak disebut nama, tapi sudah jelas, ya, saya nikahkan kamu dengan putriku yang paling tua. Ya, ditahu wanita tersebut, maka ini tidak masalah. Atau misalnya saya nikahkan kamu dengan putriku yang paling bungsu, yang paling bungsu, yang paling kecil misalnya. Yang seperti ini tidak mengapa. Kenapa? Walaupun dia tidak menyebut nama, tapi dia sudah menyebut sifat, ya, yang hal tersebut bisa dikenali. Maka yang seperti ini tidaklah mengapa. Nah, maka ini syarat pertama yang disebutkan oleh pengarang, bahwa harus menentukan, ya, masing-masing dari calon pasangan yang akan menikah, laki maupun perempuan. Tidak boleh hanya menyebutkan global tanpa menta'yin. Ya, seperti tadi, saya nikahkan kamu dengan putriku, padahal dia punya beberapa orang putri. Nah, ini tidak boleh, ya. Tapi kalau dia sudah jelaskan, saya nikahkan kamu dengan putriku yang paling sulung misalnya, atau putriku yang paling tua misalnya, ya, maka yang seperti ini sudah mencukupi. Apalagi kalau dia sudah sebut nama, saya nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fatimah. Nah, yang seperti ini tentu saja lebih diperbolehkan lagi. Nah, maka ini syarat yang pertama. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti', ya, menyebutkan bahwasanya at-ta'yinu lahu turuq. Ya, di dalam masalah ta'yin, menentukan ini, ya, siapa yang menjadi calon mempelai laki-laki dan siapa calon mempelai perempuan, itu ada beberapa cara. Dan sah dengan cara-cara seperti itu. Ya, yang pertama bil isyarah, dengan sekedar berisyarat, itu boleh. Misalnya, ketika dia menikahkan, seorang wali menikahkan seorang laki-laki dengan putrinya, maka dia katakan zawwajtuka zawwajtuka binti hadhihi, saya nikahkan kamu dengan putriku ini. Jadi tunjuk, ya kan, bil isyarah, dengan tunjuk. Yang seperti ini tidaklah mengapa, boleh yang seperti ini walaupun tidak disebut nama, karena sudah berisyarat. Nah, itu yang pertama kata Syekh. Yang kedua, at-tasmiyah bismiha al-khas, yaitu dengan menyebut namanya, langsung menyebut namanya, ya.
Dan ini yang banyak berlaku, ya kan? Ketika menikah disebut namanya langsung. Nah, seperti misalnya zawwajtuka bi binti Fatimah. Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fatimah. Ya kan? Nah, yang seperti ini sudahlah mencukupi. Dan ini yang banyak terjadi dan banyak berlaku dalam pernikahan, langsung disebut namanya. Nah, yang ketiga yaitu dengan menyebutkan sifat. Ya, dengan menyebutkan sifat. Yang mana dengan sifat tersebut ia terbedakan dengan yang lainnya. Seperti tadi, saya nikahkan kamu dengan putriku yang paling sulung. Ya, atau putriku yang paling bungsu. Ya, atau putriku yang paling tua. Nah, ini boleh. Atau misalnya saya nikahkan kamu dengan putriku yang tinggi, ya, misalnya sifat, ya. Atau saya nikahkan kamu dengan putriku yang putih kulitnya, misalnya. Nah, yang seperti ini juga diperbolehkan jikalau misalnya dia punya beberapa orang putri, ya, yang satu berwarna yang satu kulitnya putih, yang satu misalnya kulitnya sawo matang misalnya, ya. Maka boleh dia menyebutkan sifat seperti itu dan sah saja, sekalipun tidak disebut nama. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat kata Syekh Shalih Al-Utsaimin yaitu at-ta'yinu bil waqi'. Ya, menta'yin, menentukan dengan realita. Nah, ya misalnya seorang wali dia tidak memiliki seorang putri kecuali satu orang. Dia tidak mempunyai putri yang lain. Maka cukup dia mengatakan zawwajtuka bibinti. Saya nikahkan kamu dengan putriku. Ya kan? Walaupun global tapi sudah dimaklumi bahwa dia cuman punya seorang putri, seorang anak perempuan satu orang. Tidak ada kemungkinan lain, ya kan? Beda kalau misalnya dia punya 2 orang putri atau 3 orang putri. Kalau dia katakan saya nikahkan kamu dengan putriku, ini tidak sah. Mesti dia berisyarat atau menyebut sifat atau menyebut nama. Jelas ini? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini 4 perkara yang dengannya sah, ya, sebuah pernikahan dengan ta'yin, menentukan, ya, dengan menyebut nama. Dan ini yang yang paling masyhurnya, ya, yang tentunya tidak lagi menyisakan keraguan-raguan, kemudian menyebut sifat atau berisyarat, atau ya manakala menta'yin dengan apa yang memang nyata, ya, dia tidak punya seorang putri kecuali satu orang saja, seperti yang tadi kita contohkan. Nah, maka ini syarat yang pertama dari syarat pernikahan. Dia harus menta'yin, menentukan siapa mempelai laki-lakinya dan siapa mempelai wanitanya. Kemudian syarat yang kedua dari syarat pernikahan, kata pengarang, ridha kullin minaz zawjaini bil akhar. Syarat yang kedua, keridhaan masing-masing dari 2 pasangan, calon suami dan calon istri, mempelai laki-laki dan mempelai wanita, bil akhar, dengan yang lainnya. Artinya harus ada saling ridha. Si laki-laki ridha menikahi wanita tersebut, demikian sebaliknya si wanita ridha jika dia dinikahkan dengan laki-laki tersebut misalnya. Nah, harus ada keridhaan. Maka kata pengarang, fala yasihhu nikahul ikrah. Tidak sah kalau ada pernikahan dengan paksaan. Ya. Saya paksa, misalnya orang tuanya memaksa putrinya menikahi seorang laki-laki. Ya. Wallahu a'lam apa maksudnya, apa tujuan dari hal tersebut. Nah, ya, ketika dia memaksa dengan hal seperti padahal putrinya, ya, tidak ridha dan tidak suka dengan laki-laki pilihan bapaknya, maka yang seperti ini kalau tetap dipaksa tidak sah pernikahannya. Harus dengan keridhaannya. Ya, harus dengan keridhaan. Demikian pula sang laki-laki tidak boleh dipaksa untuk menikahi wanita yang dia tidak senangi. Ya. Ini syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua ini li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar walal bikru hatta tusta'dzan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, tidak sah atau tidaklah
seorang ayyim, ini seorang janda, wanita janda, ya, tidaklah dia dinikahkan hatta tusta'mar, sampai diminta perintahnya, diminta perintah darinya, dia menyetujuinya. Walal bikru hatta tusta'dzan, dan tidak sah, ya, seorang wanita gadis, ya, untuk menikah atau dinikahkan hatta tusta'dzan, sampai dimintai izinnya. Ya, ini syarat. Nabi SAW menyebutkan hal tersebut. Tidak boleh dinikahkan seorang wanita janda sampai dimintai perintahnya, dan tidak boleh, ya, dinikahkan seorang wanita gadis sampai dimintai izin darinya. Ya, hadits ini sahih muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan dalam kelanjutan hadis, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa idnuha?" Ya Rasulullah, bagaimana caranya mengetahui izinnya seorang gadis? Karena dia pemalu. Ya. Maka Rasulullah mengatakan antaskut. Ini kalau dia diam. Gadis itu kalau misalnya dia ingin dinikahkan dengan seorang laki-laki, ya, dia pemalu. Ya, untuk mengatakan setuju atau iya, dia malu. Maka ketika dia diam, berarti itu tanda setujunya, kata Nabi. Ketika dia diam, itu tanda setujunya. Nah, ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan ridhoha somtuha. Ridhonya seorang wanita gadis adalah dengan diamnya dia. Ya, dalam sebagian lafaz wasumtuha iqraruha. Diamnya dia adalah persetujuannya dia. Nah, ini menunjukkan wajibnya, ya, untuk dimintai izin, ya, seorang wanita ketika dia ingin dinikahi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka syarat yang kedua, ya, ini mesti terpenuhi, yaitu ridha kullin minaz zaujaini bil akhar, keridhaan masing-masing dari laki maupun perempuan, ya, kepada yang lainnya. Nah, wanita yang ingin dia nikahi atau laki-laki yang ingin menikahinya. Nah, kemudian syarat yang ketiga dari syarat pernikahan, yang ketiga adalah al-walayatu fin nikah. Al-walayatu fin nikah, perwalian dalam nikah. Harus ada wali. Ini syarat dalam nikah. Artinya tidak ada pernikahan kalau tidak ada wali. Ya. Kalau dia nikah, misalnya nikah lari, kemudian menikah begitu saja, nah, maka tidak sah pernikahannya. Harus ada izin dari apa? Dari walinya. Nah, dan seorang wali ini dibutuhkan dari pihak perempuan saja. Artinya tidaklah dibutuhkan wali dari seorang laki-laki. Ya, karena laki-laki dia menikahkan dirinya sendiri. Tapi seorang wanita tidak boleh dia menikahkan dirinya sendiri tanpa dari seorang wali. Harus ada walinya. Nah, maka kata Syekh, fala yaqidu 'alal mar'ati illa waliyiha. Maka tidaklah dia melakukan akad nikah dengan seorang wanita kecuali dengan walinya. Walinya si wanita tersebut. Ya. Harus ada apa? Harus ada walinya. Nah, ya, oleh karenanya, ya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, nah, disebutkan, ya, perintah untuk menikahkan itu ditujukan kepada seorang wali. Ditujukan kepada seorang wali. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah, ya, orang-orang yang masih bersendirian di antara kalian. Nikahkanlah siapa? Ya, wali. Seorang wali, ya, yang diperintahkan untuk menikahkan, ya, putrinya, gadisnya, nah, dan seterusnya. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan dalam hadis Nabi mengatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquh fazawwijuhu." Ya. Apabila datang kepada kalian seorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan putri kalian. Siapa diperintahkan di sini? Walinya. Ya. Jadi tidaklah seorang wanita itu menikahkan dirinya sendiri. Nah, walaupun memang ada, ya, pendapat dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala,
ya, di mana beliau berpendapat bahwa seorang wanita yang merdeka, ya, yang mukallaf, akil balik, dia boleh untuk apa? Menikahkan dirinya sendiri walaupun tanpa wali. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Namun pendapat ini syadzun, pendapat yang ganjil, dhaif, pendapat yang lemah, menyelisihi, ya, pendapat kebanyakan mayoritas para ulama. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika menikah ada wali dari wanita yang ingin dia nikahi. Seperti disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Menikahi Ummu Salamah. Maka disebutkan yang menjadi walinya Ummu Salamah adalah Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah. Padahal Rasulullah SAW itu di antara khususiyah beliau, di antara kekhususan beliau, beliau boleh menikahi seorang wanita walaupun wanita tersebut tidak ada walinya. Itu di antara kekhususannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkadang menikah, dan padanya ada walinya, ya, pada seorang wanita yang ingin dia nikahi. Ya. Maka disyaratkannya perwalian, adanya wali dalam nikah. Ini berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari. Disebutkan di sini oleh Syekh, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali. Ya. Kecuali dengan seorang wali. Haditsnya riwayat Tirmidzi, ya, Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Dalam Sahih Ibnu Majah. Ya, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Taib. Setelah kita mengetahui, ya, bahwasanya wali, adanya seorang wali dari pihak wanita adalah perkara yang disyaratkan. Sekarang apa ketentuan, ya, seorang wali itu? Bagaimana ketentuannya? Maka di sini disebutkan oleh Syekh, yushtaratu fil wali ayyakuna rajulan. Disyaratkan seorang wali untuk seorang wanita yang ingin dinikahi, dia harus seorang laki-laki. Walinya harus seorang apa? Seorang laki-laki. Artinya tidak sah jikalau yang menjadi wali si wanita tersebut adalah wanita, misalnya ibunya atau tantenya, tidak boleh. Ya, karena seorang wanita tidak bisa menjadi wali. Berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah mengatakan la tuzawwijul mar'ah al-mar'ah. Ya, seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita yang lain. Maksudnya tidak boleh dia menjadi wali wanita yang lain. Nah, maka seorang wali mesti dari kalangan laki-laki. Kemudian dia juga adalah seorang muslim. Ya, harus seorang apa? Seorang muslim. Ya, keluar darinya orang kafir. Orang kafir tidak boleh menjadi wali. Walaupun misalnya naudzubillah bapaknya misalnya si wanita murtad dari Islam, maka bapaknya yang murtad ini tidak sah untuk menjadi wali. Karena sudah murtad, kafir, keluar dari Islam. Ya, apalagi kalau misalnya memang asalnya bukan beragama Islam. Taruhlah putrinya misalnya mu'allaf. Ya. Siapa walinya? Walinya bapaknya masih kafir, tidak bisa menjadi wali. Ya. Jelas ini mengambil wali yang lain. Nanti akan kita sebutkan siapa saja yang menjadi wali itu. Ya. Maka para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 71, Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, sebahagian mereka adalah wali sebahagian yang lain. Ini ayat mempersyaratkan adanya keimanan. Menunjukkan apa? Orang kafir tidak bisa beriman dan tidak mungkin beriman, maka dia tidak boleh menjadi wali. Ya. Maka ini dua syarat sudah. Yang pertama seorang laki-laki, yang kedua dia harus seorang muslim. Kemudian yang ketiga balighan, dia harus balik. Ya. Artinya kalau dia laki-laki muslim tapi masih anak-anak belum balik, maka tidak sah menjadi wali.
Ya, tentunya dimaklumi, yang menjadi wali haruslah seorang yang sudah balik, minimal sudah balik, walaupun tidak harus orang dewasa atau bapak-bapak. Yang penting dia sudah balik, walaupun dia belum menikah walinya ini, maka boleh untuk menikahkan ya seorang wanita yang merupakan keluarganya, misalnya saudarinya dan seterusnya. Baik. Maka ini syarat yang ketiga, ya, yaitu balik. Yang keempat, aqilan. Dia harus apa? Dia harus berakal, ya. Maka orang gila tentu saja tidak sah menjadi apa? Menjadi seorang wali. Kemudian hurran. Syarat yang kelima, ya. Dia harus seorang yang merdeka, bukan budak, ya, bukan seorang budak, ya. Ya, tentunya dimaklumi budak itu, ya. Dan tidak di zaman kita ini hampir bisa dikatakan tidak ada yang namanya budak, ya. Adapun pembantu atau pelayan di rumah, nah maka itu bukanlah seorang budak. Ya, budak itu seorang yang didapatkan dari tawanan perang. Nah, maka dia dijadikan budak, ya. Di zaman sekarang ini sudah tidak ada yang namanya perbudakan, ya. Maka dari perkara yang disyaratkan dari seorang wali, dia harus merdeka, adlan. Ya, kemudian syarat yang keenam, harus seorang adil. Ya, adil maksudnya istiqamatuddin wal muru'ah, lurus agamanya dan muru'ahnya, pandai menjaga wibawanya. Nah, itu namanya adil, syarat keadilan. Namun tentang syarat yang keenam ini dikritik oleh sebagian ulama, ya, seperti sebagian ulama dari kalangan Hanabilah mengkritiknya, ya, dan dirojihkan pula oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyebutkan bahwa tidaklah disyaratkan harus adil, sebab kalau disyaratkan maka ini sungguh sangat berat, ya, sungguh sangat berat. Nah, bahkan kata beliau cukup kalau misalnya dia adalah seorang yang punya amanah, ya, kepada wanita, ya, wanita yang merupakan anaknya atau, ya, yang dia menjadi walinya, naam, dan mardiyan ala ibnatih, ya, diridhoi atas putrinya tersebut. Nah, maka ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini tidak harus dia sebagai seorang adil, tapi cukup dia punya amanah terhadap wanita, ya, yang dia menjadi wali atas wanita tersebut, maka itu sudah cukup, kata beliau. Karena beratnya didapatkan sifat keadilan itu pada diri seseorang. Taib. Kemudian kata beliau, walau zahiran, walaupun secara zahirnya saja. Nah, ya, karena perkara batin tentunya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu batinnya seseorang. Artinya ketika nampak darinya orangnya baik, orangnya soleh, orangnya berakhlak, ya, maka kita menerima secara zahirnya. Adapun urusan batin kita serahkan kepada Allah. Urusan batin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini syarat yang ketiga, harus ada seorang wali. Baik. Siapa saja wali-wali itu? Ya, para ulama menyebutkan urutan-urutan seorang yang menjadi wali. Siapa yang lebih berhak untuk menjadi wali seorang wanita, ya, dari yang lainnya. Ya. Maka yang pertama, yang paling berhak untuk menjadi seorang wali dari seorang wanita yang ingin dinikahi adalah bapaknya sendiri. Ya, bapak kandungnya tentu saja. Nah, bapak kandungnya. Itu yang pertama. Kalau tidak ada bapaknya, maka kakeknya, yakni bapak dari bapaknya, abul ab, ya. Itu wali yang kedua, kalau tidak ada bapak. Kalau tidak ada juga, ya, maka pindah kepada al-akhus syaqiq, yaitu saudara laki-laki kandungnya. Ya, saudara laki-laki kandung dari si wanita tersebut bisa menjadi apa? Bisa menjadi wali. Entah itu kakaknya ataukah adiknya. Yang jelas dia punya saudara laki-laki yang bisa menjadi wali. Nah, dia sudah balik, ya, maka boleh untuk menjadi apa? Menjadi wali. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, al-akhli ab, saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-laki sebapak, ya. Kemudian yang kelima, ibnul akh asyaqiq, ya, anak dari saudara laki-laki kandung, keponakan, anak dari saudara laki-laki kandung, ini keponakannya, itu juga boleh menjadi wali. Kemudian yang keenam, al-akh, ya, li'ab, ya, atau ibnul akh li'ab,
Ya, keponakan dari saudara seayah, saudara sebapak. Ya. Itu yang keenam, tsummal am, kemudian paman, ya, paman dari saudara bapaknya. Naam, tsumma ibnul am. Yang terakhir, yang kedelapan adalah sepupu. Nah, sepupu bisa juga menjadi wali, tapi dia urutan yang kedelapan. Kalau tidak ada bapak, tidak ada kakek, tidak ada saudara laki-laki, baik sekandung atau seayah, naam, tidak ada paman, tidak ada keponakan, tidak ada paman, ya, baru setelahnya diserahkan kepada ibnul am. Ibnul am maksudnya anaknya paman, sepupu, ya, sepupunya dia. Nah, ini boleh menjadi wali. Baik. Ini 8 urutan wali. Nah, kalau misalnya tidak ada 8 orang ini bagaimana? Tidak ada ke-8-8-nya. Ya, maka kata para ulama, as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Berdasarkan hadits Nabi, sultan yaitu penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Ya, misalnya dia hidup sebatang kara, tidak ada orang tuanya, tidak ada paman-pamannya, tidak ada siapa-siapanya, ya. Maka siapa yang menjadi walinya? Penguasa. Ya, kalau di negeri kita, ya, diserahkan hal tersebut kepada kantor urusan agama di KUA, ya kan? Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan urutan-urutan tadi, ya, mestinya, ya, pada dasarnya, ya, harus secara berurut. Artinya tidak bisa yang belakang, ya, yang terakhir menjadi wali, padahal yang pertama ada. Ya, dalam artian misalnya ada bapak, ya, maka tidak boleh, ya, sepupunya untuk menjadi wali, padahal bapaknya ada. Ya, atau ada kakek, maka paman jangan dulu menjadi wali. Ya, kakeknya lebih berhak untuk menjadi walinya. Nah, ini urutan-urutan, ya, seorang wali yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Taib. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian kita masuk syarat yang keempat. Jadi sudah kita sebutkan 3 syarat. Yang pertama, ta'yin, ya, menentukan siapa mempelai laki-laki dan siapa mempelai perempuannya. Yang kedua, keridhaan masing-masing dari calon mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Kemudian yang ketiga, perwalian, harus ada wali dari pihak wanita. Dan yang keempat, syarat yang keempat, asyhadatu ala aqdin nikah, persaksian, ya, persaksian atas akad sebuah pernikahan. Nah, ini syarat yang keempat, adanya saksi, ya. Jadi setelah ada wali mesti ada saksi juga. Nah, fala yasihu illa bisyahidai adlin muslimaini. Maka kata pengarang, tidaklah sah pernikahan kecuali dengan adanya 2 orang saksi yang adil dan muslim. Dia seorang apa? Seorang muslim. Naam. Ya. Balighaini adlaini. Saksi ini harus balik dan adil juga. Ya. Sudah kita sebutkan, ya. Syarat keadilan ini juga dikritik oleh para ulama, ya. Karena beratnya untuk mendapatkan hal tersebut, ya cukup dia adalah orang yang amanah, maka itu sudah cukup insyaallah taala. Walau zahiran, walaupun secara zahirnya saja. Walaupun secara zahirnya saja. Nah, ini syarat yang keempat. Jadi mesti ada 2 orang saksi, ya. 2 orang saksi yang dia seorang yang muslim, balik, ya, amanah, nah, bisa dipercaya, ya. Maka yang seperti ini diperbolehkan untuk menjadi saksi. Ya, mana dalilnya bahwa harus dipersyaratkan seorang saksi? Dalilnya adalah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. Wa ma kana ghairu dzalika fahuwa batil. Adapun selain daripada itu maka nikahnya batil. Nah, ini menunjukkan syaratnya. Hadits ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Ya, walaupun hadits ini memang letak silang pendapat di kalangan para ulama, ada yang mensahihkannya, ada juga yang melemahkannya, ya.
Nah, sehingga ulama yang berpendapat haditsnya lemah, mereka mengatakan bahwa tidak disyaratkan adanya saksi. Ya, ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu, karena dia memandang haditsnya lemah. Dia memandang haditsnya lemah. Namun bersamaan dengan itu, ulama yang mengatakan bahwa tidak disyaratkan saksi, mereka juga tetap mengatakan bahwa yang lebih utama tentu saja kalau ada saksi. Yang lebih utama tentu saja kata mereka kalau ada saksi, ya. Ada juga yang menyebutkan mesti dengan i'lam, harus dengan memberitahukan, mengumumkan, ya. Ya, kalau sekarang misalnya dengan undangan, baik undangan dengan surat undangan atau undangan dengan apa namanya, kalau sekarang ini dengan WhatsApp, ya, atau SMS dan semisal dengan itu, atau di telepon dan semisal dengan itu, ya. Maka itu cukup, ya. Ya, itu sudah cukup. Nah, Syekh menyebutkan kalau sebuah pernikahan ada saksinya dan diumumkan, tentu ini lebih sempurna. Ini yang paling sempurna. Ya. Kalau misalnya apa namanya, di dalam pernikahan tersebut, ya, ada saksi tapi tidak diumumkan, ya, maka yang seperti ini hendaknya jangan dilakukan. Ya, namanya pernikahan itu, ya, mesti diumumkan, mesti diberitahukan, ya, kepada orang-orang, minimal kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, ya, supaya tidak memunculkan fitnah di belakangnya. Dan Nabi mengatakan a'linun nikah, umumkanlah pernikahan itu, jangan disembunyikan, jangan disembunyikan. Ya, makanya orang-orang yang menikah dengan nikah siri, ya terkadang mereka mencari masalah sendiri, ya. Ketika dia menikah dengan siri dan tidak apa namanya diumumkan atau misalnya diundang orang lain atau sembunyi-sembunyi nikahnya. Nah, ini mencari masalah sendiri. Ya, tentunya sebaiknya dia menikah dengan terang-terangan, ada apa namanya walinya, ada saksinya, ya. Kemudian dari pihak-pihak yang resmi dari KUA misalnya. Nah, ini tentu saja lebih selamat, ya, bagi agama seseorang. Taib. Maka ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kata Imam At-Tirmidzi, di sini beliau nukilkan qala At-Tirmidzi rahimahullah, berkata Imam At-Tirmidzi, al-amalu alaihi inda ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa min ba'dihim minat tabi'ina wa ghairihim. Beramal dengan hadits ini dipegang oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi dan orang setelah mereka, yaitu para tabi'in dan selain mereka. Qalu, mereka mengatakan, la nikaha illa bisyuhud, tidak ada nikah kecuali dengan adanya persaksian. Washtiratus syahadah fin nikah ihtiyatun lin nasab khaufal inkar. Kata beliau, dan disyaratkan adanya saksi di dalam pernikahan ini tentu untuk kehati-hatian, ya, terhadap nasab, khawatir adanya apa? Pengingkaran dari hal tersebut. Khawatir adanya pengingkaran dari hal tersebut. Nah, ini syarat yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, disyaratkan dari sebuah pernikahan, kata pengarang di sini, khulu zaujaini minal mawani'. Ya, syarat yang kelima, bersihnya az-zaujaini, calon suami atau calon istri, laki dan perempuan, minal mawani', dari penghalang-penghalang nikah, allati tamna'u minaz zawaj, yang menghalangi dia dari menikah. Tidak boleh ada penghalang dari pernikahan. Kalau ada penghalangnya, maka tidak boleh dia nikah, tidak sah pernikahannya. Ya. Penghalang itu apa? Min nasabin, misalnya karena nasab, ya. Au sababin, atau karena sebab. Naam. Ya, misalnya apa namanya? Ya tentu dimaklumi, tidak boleh seseorang menikahi, ya, apa yang menjadi keluarganya sendiri, yang merupakan mahramnya. Tidak boleh. Atau karena sebab, ya, karodha, seperti, ya, dia adalah saudara sepersusuannya. Ya. Setelah dicek, oh, wanita ini ternyata saudari susuannya. Menikahi saudari susuan haram hukumnya, karena saudari susuan ini menjadi mahram bagi dia. Ya. Nah, maka pernikahan dengan saudari susuan itu adalah haram dan tidak diperbolehkan. Atau wa musaharah, atau dia musaharah. Ya, ada hubungan kekeluargaan, ya, melalui jalur perkawinan. Misalnya seorang laki-laki tidak boleh
menikahi iparnya, padahal dia masih bersama istrinya. Ya kan? Kalau misalnya istrinya sudah meninggal, taruhlah seperti itu, maka boleh dia menikahi iparnya. Tapi kalau misalnya masih hidup istrinya, tidak boleh dia menikahi saudari dari istrinya. Entah itu kakaknya atau adiknya. Diharamkan. Ketika istrinya masih hidup. Kalau sudah meninggal baru diperbolehkan. Nah, itu namanya musaharah. Ya, adanya hubungan kekeluargaan karena perkawinan. Waqtilafuddin atau beda agama. Ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Nah, seorang laki-laki misalnya menikahi wanita yang murtad. Ya, naudzubillah, haram pernikahannya. Atau seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang beragama, taruhlah misalnya agama paganisme, penyembah berhala, ya, Hindu, Buddha dan seterusnya. Tidak boleh. Atau seorang wanita muslimah ya, menikah dengan laki-laki Nasrani atau Yahudi, haram pernikahannya. Ya. Yang diperbolehkan oleh sebagian ulama berdasarkan dalil dari surat Al-Maidah itu, seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Nah, itu diperbolehkan. Ya. Nah, berdasarkan ayat di dalam Al-Qur'an, wal muhsanatu min ahlil kitab, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahli kitab boleh kalian nikahi oleh laki-laki muslim. Ya. Nah, ini kalau dari sisi pembolehannya boleh saja. Tapi tentu saja ya, seorang laki-laki kalau dia menikahi wanita muslimah yang bagus agamanya, yang baik, ya tentunya inilah yang lebih diharapkan. Yang lebih diharapkan walaupun ada pembolehannya dari sisi agama. Nah, kata beliau, wa nahwi dzalik, dan semisal dengan itu minal asbab, dari sebab-sebab yang bisa menghalangi adanya pernikahan. Ya, seperti juga wanita yang masih berada di masa iddah. Ka'ayyakuna ahaduhuma muhriman bihajjin au umratin. Ya, seperti misalnya juga salah satu dari keduanya, laki-laki atau wanita, sedang ihram untuk haji atau ihram untuk umrah. Ya, wanita yang haji atau laki-laki yang haji, wanita yang umrah atau laki-laki yang umrah, ketika dia masih ihram, haram untuk melakukan yang namanya akad pernikahan. Nah, maka ini 5 syarat pernikahan ya. Kita bisa sebutkan. Yang pertama tadi adalah menentukan ya, siapa yang menjadi pasangannya, laki maupun perempuan, ditentukan dengan nama atau dengan sifat atau dengan mengisyaratkan ya. Yang kedua, harus ada keridhaan, tidak boleh dipaksa. Yang ketiga, ada wali dari pihak wanita. Yang keempat, ada 2 orang saksi. Dan yang kelima, bersih dari adanya penghalang-penghalang nikah seperti yang tadi kita sebutkan. Demikian para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, syarat-syarat pernikahan, 5 syarat pernikahan yang sudah kita sebutkan dan disebutkan di sini oleh pengarang. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk senantiasa berada dan istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita di malam hari ini. Wallahu taala alam bisawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.